하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 친구들. Kembali lagi bersama aku, Rizky Hesa Utari, dengan NPM A1G022012, program studi PGSD FKIP Universitas Bengkulu. Nah, di video kali ini, aku bakalan menjelaskan materi dari mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Pokok materi yang bakal aku bahas pada bab keempat ini, yang pertama pengertian manajemen sekolah dasar, yang kedua kerangka manajemen sekolah dasar, yang ketiga ruang lingkup manajemen sekolah dasar, yang keempat sekolah dasar yang efektif, kelima fokus manajemen sekolah dasar, dan yang terakhir penerapannya. Kita bergeser ke bagian A, pengertian manajemen sekolah dasar. Apa sih manajemen sekolah dasar itu? Sini aku jelasin. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar yaitu memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar, dengan kata lain, menggunakan orang-orang dan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Peran manajemen yang dilakukan guru-guru sekolah dasar yaitu diantaranya 1. Bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain. 2. Berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru lain. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang di sekitarnya. Bagian selanjutnya yaitu B, kerangka manajemen sekolah dasar. Apa itu kerangka manajemen? Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota dan komunitas sekolah dasar yang bekerja sama dengan sebuah tim. Kerangka manajemen sekolah dasar meliputi 1. Jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. 2. Peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. 3. Laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah. 4. Wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. 5. Pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. 6. Menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Dan yang terakhir yaitu pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Bagian berikutnya yaitu C. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas. Kegiatan yang meliputi manajemen sekolah dasar yaitu perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar, distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler, persiapan anggaran tahunan dan persiapan jadwal kegiatan, penyediaan pegawai, penyediaan peralatan dan furnitur, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah, organisasi kegiatan kokurikuler, pemeliharaan catatan dan pengawasan kelas secara reguler, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun, dan juga promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi. Next, ke bagian selanjutnya yaitu D, sekolah dasar yang efektif. Bagaimana sih sekolah yang efektif itu? Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada. Sekolah akan efektif jika memiliki pemimpin yang kuat, keterlibatan orang tua di dalam proses yang dilakukan, bebas dari kontrol dan pengaturan eksternal yang berlebihan, serta memiliki guru-guru dengan kualitas yang tinggi. Karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini pada tahun 2014 antara lain 1. Kepemimpinan kepala sekolah memiliki tujuan. 2. Keterlibatan kepala sekolah. 3. Keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan dalam kegiatan. Keempat, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. 5. Pengajaran yang menantang secara intelektual. 6. Lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. 7. Tugas yang terdefinisi secara jelas. 8. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 9. Memiliki catatan tertulis. 10. Pekerjaan yang ditujukan dan bernilai.
Dan yang terakhir adalah keterlibatan orang tua dan masyarakat. Next ke bagian selanjutnya, fokus manajemen sekolah dasar. Apa saja fokus manajemen sekolah dasar? Nah, manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah. Lalu fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada para siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Lanjut ke bagian terakhir yaitu F, penerapan. Apa saja yang harus diterapkan dalam manajemen sekolah dasar? Yang pertama yaitu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan, dan juga ketersediaan bahan ajar. Yang keempat, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Finish! Itu dia tadi penjelasan dari aku tentang materi konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Semoga Cikgu Dul paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamsahamnida. We're satisfied with doing well and leave others to talk of you as they please.